Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Susanti Fitriani dengan NIM 2314070065. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 dan Al-Kafirun 1-6. Pertama-tama saya akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah dan Al-Kafirunnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'minu billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa la fisama laha wallahu sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Terjemahan perkata Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 dan Al-Kafirun 1-6. La ikraha, tidak ada paksaan, fitin, dalam agama Islam. Qad tabayyana, sungguh telah jelas, rusydu, dengan benar, minal ghayyi, dari yang sesat, famay yakfur, mereka barang siapa yang sesat dan ia ingkar, bittohu, kepada yang berharga, wa yu'minu, dunia beriman, billahi, kepada Allah, faqadih, maka sesungguhnya, astamsaka, ia telah berpegang, bilang urwati, dengan kepada tali yang kuat, wuthqa, yang teguh, lan fisoma, tidak akan putus, laha, baginya, wallah, dan Allah, sami'un, maha mendengar, alim, maha mengetahui. Qul ya ayyuhal, katakanlah wahai orang-orang, katakanlah wahai al-kafirun, orang-orang tidaklah menyembah ma, apa yang aku sembah, ma ta'budun, kalian sembah, wala antum, dan bukanlah kalian, abiduna, orang-orang yang menyembah, ma, apa, a'bud, yang aku sembah, wala ana, dan bukanlah aku, abidum, menjadi penyembah, ma abattum, apa yang kalian sembah, wala antum, dan bukanlah kalian, abiduna, orang-orang yang menyembah, ma'abud, apa yang aku sembah, lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, waliyadin, bagiku agamaku. Kemudian penafsiran penjelasan Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Jadi meski memiliki kekuasaan yang sangat luas, Allah tidak memaksa seseorang untuk mengikuti ajarannya. Tidak ada paksaan terhadap seseorang dalam menganut agama Islam. Mengapa harus ada paksaan? Padahal sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Oleh karena itu, ajaklah manusia ke jalan Allah dengan cara yang terbaik. Barang siapa ingkar kepada togut, yaitu setan, dan apa saja yang dipertaruhkan selain Allah, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada ajaran agama yang benar, sehingga tidak akan terjerumus dalam kesesatan. Sama halnya dengan orang yang berpegang teguh pada tali yang kuat. Dia yang tidak akan putus, sehingga dia tidak akan terjatuh kepada agama yang benar. Ibarat tali yang kuat dan terjulur menuju Allah,
dan disitulah terdapat sebab-sebab yang menyelamatkan manusia dari murkanya. Allah Maha mendengar segala apa yang diucapkan oleh hambanya, dan Allah Maha mengetahui segala niat dan perbuatan mereka, sehingga semua itu akan mendapat balasannya di hari kiamat. Quran Surah Al-Kafirun, di mana pada ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa Tuhan yang mereka sembah bukanlah Tuhan yang ia sembah. Jadi Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir itu berbeda, di mana orang kafir itu menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak atau memperjelas dalam suatu bentuk atau bentuk rupa yang lain. Sedangkan Nabi Muhammad menyembah Tuhan yang tidak ada tandingannya di dunia ini dan tidak ada sekutu baginya. Dia itu tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai istri. Ayat ketiga sampai di mana Allah menjelaskan terkait Allah menambahkan lagi pernyataan yang diperintahkan yang tak disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat keempat, di mana Allah menjelaskan tentang ketidaksamaan peribadahan kepada keduanya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah, karena kamu adalah orang-orang musyrik. Ayat kelima, di mana menjelaskan terkait sesudah Allah menyatakan tentang tidak mungkin ada persamaan sifat antara Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir, maka dengan sendirinya tidak ada pula persamaan dalam hal ibadah. Ayat ke-6 menjelaskan tidak ada tukar-menukar dengan pengikut agama lain dalam hal peribadaan kepada Tuhan. Dan wahai orang kafir, untukmu agamamu, yakni orang kafir dengan agamanya yang menyembah selain Allah dan tidak meyakini adanya Allah. Dan untukku agamaku, di mana aku menyembah agamaku, yaitu Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ia tidak mempunyai anak, yang tiada tandingannya di dunia ini. Keterkaitan dengan pendidikan. Pertama, toleransi dalam beragama. Surat Al-Kafirun menekankan pentingnya menghormati keyakinan beragama orang lain dan tidak boleh memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Jadi jika kita berteman dengan orang yang non-Islam, terus mereka itu kita tidak boleh mengikuti ajarannya, dan kita juga tidak boleh memaksanya untuk mengikuti ajaran kita. Jadi kita harus menghormati kepercayaan kita masing-masing dan tidak boleh memaksa agama orang lain untuk mengikuti agama kita. Jadi toleransi kita itu harus kuat supaya tidak ada pertentangan atau hambatan dalam kehidupan kita ketika kita sedang berkomunikasi dan juga berteman dengan sesama kita atau non-muslim. Terus yang kedua, dampak dan perkembangan dakwah, di mana dampak nilai-nilai toleransi dalam Al-Quran, khususnya Al-Baqarah ayat 256, adalah masyarakat akan tetapi teguh pada ajaran agama yang sah, yang ditetapkan dan tidak akan terpengaruh oleh paksaan atau tekanan dari luar. Jadi demikianlah teman-teman, Al-Baqarah dan Al-Kafirun ini menjelaskan bahwa pentingnya kita harus menjaga agama kita dan memperkuat keimanan kita. Kita itu tidak boleh terpengaruh kepada ajaran agama lain, walaupun mereka itu tergantung diri masing-masing oleh kita. Kita itu harus tetap beriman kepada Allah dan menjalankan perintahnya, dan kita tidak harus mengikuti agama lain, karena kita itu meyakini bahwa Allah itulah satu-satunya Tuhan yang adil, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak mempunyai anak, yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Jadi agama itu tidak ada paksaan. Jangan memaksa orang lain untuk mengikuti atau masuk ke agama kita. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai Quran surah ayat 25-6 dan Al-Kafirun ayat 1-6. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutupi dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.